Selamat malam, apa kabar semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Kembali lagi nih, ada saya di sini, Witma Meisner, bakal menemani hari Jumat malam kalian gitu ya. Mungkin agak kecewa karena biasanya hari Jumat malam itu kalian pengennya tuh ngedate gitu kan. Tapi lagi PPKM, udahlah sama saya aja gitu ya. Kita hari Jumat malamnya menambah ilmu ya di Diskunci. Apa itu Diskunci? Mungkin teman-teman mikir gitu kan ya. Baru pertama kali ngikutin Diskunci. Ini adalah webinar series terselenggara atas kerjasama antara Kunci dan Inspigo. Di sini ya kita bisa sama-sama belajar, sharing, berdiskusi langsung dengan para mentor dari aplikasi Kunci yang telah mempunyai banyak pengalaman serta udah makan asam garam jatuh bangun dalam membangun sebuah bisnis gitu. Nah, Diskunci ini teman-teman dikemas secara inspiratif, mudah dicerna dan pastinya praktis untuk teman-teman ikuti. Karena diharapkan gitu ya, setelah mengikuti acara ini nih, teman-teman tuh bisa mendapatkan ilmu. Wah, jadi lebih insightful gitu dan mempunyai kayak semangat motivasi dalam membangun dan juga menjalankan bisnis. Nah, ini kan banyak banget ya teman-teman ya. Kegiatan sekarang tuh banyak banget kegiatan online. Udah gitu banyak banget juga dari kita yang beraktivitas dari rumah ini. Seru loh. Ya kan? Saya nge-host dari rumah, nggak pernah ini sebenarnya ya kan kalau misalnya nggak ada pandemi gitu kan. Nah, tapi ngaku deh, semenjak ini semua dilakukan secara online, mungkin teman-teman tuh jadi lebih kepo ya nggak sih? Senangnya tuh scroll sosial media, tiba-tiba kuota habis aja. Ya kan? Atau browsing gitu ya. Yang pasti jadi makin sering. Nah, sekarang gini, kalau misalnya kayak teman-teman lagi browsing atau lagi scrolling gitu ya, scrolling sosial media gitu, apa sih yang menarik gitu, yang kayaknya tuh eye catching gitu buat teman-teman terhadap sebuah produk atau makanan tertentu, ya kan? Pastinya yang pertama adalah branding nggak sih, ya kan? Visual yang menarik, terus karena wah brandingnya bagus nih, visualnya juga cakep nih, gitu kan? Aku jadi pengen tahu lebih lanjut. Nah itu dia. Terus terakhir review dari customer. Oh ternyata reviewnya bagus gitu kan. Wah ini teman aku udah pernah makan ini atau teman aku udah pernah menggunakan produk ini dan katanya oke banget. Aku jadi percaya. Nah kalau misalnya teman-teman juga yang suka ngemil, terus suka ya ngelihat di sosial media tuh Melts, ya kan? Tahu dong Melts. Ini tampilannya itu kan eye catching. Wah, cemilan yang dilengkapi dengan coklat ini menarik banget dan pastinya juga sehat. Makanya nih, menjelang weekend ya, Diskunci akan menghadirkan Joshua Dave, founder dari Melts. Kita sambut. Ada Mas Joshua Dave di sini. Halo Mbak Witma, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Mas Jos, apa kabar? Sehat ya? Sehat banget Mbak, seneng banget bisa bareng-bareng sama Mbak Witma dan teman-teman Sobat Inspigo, Sobat Kunci dan semuanya. Sehat lah Mas Jos, ngemilnya aja sehat, ya kan? Puji Tuhan, puji syukur. Kadang-kadang soalnya orang gini Mas Jos, kadang-kadang tuh orang suka mikir gini, kalau misalnya yang sehat tuh nggak enak, atau kalau misalnya yang nggak sehat tuh enak, biasanya kan kayak gitu ya. Nah ini saya Betul, berani betul. jamin nih teman-teman ya, Melts itu mengubah semua stigma. Bisa makan enak, ngemil enak, tapi tetap sehat. Mantep banget nih Mas Jos. Terima Wah, kasih Mbak, terima kasih banyak Mbak Witma. Aduh, jadi brand ambassador kita yuk Mbak, yuk. waduh, Kita sehatkan bangsa langsung. bersama ya Mbak. Kita jualan, kita keras, Iya, kita ini berbagi. bajuku udah biar kayak melt nih, ya kan? Wah, Coklat itu putih dia. gitu loh, ya kan? Kurang crunchy-nya aja. Selesai pandemi, kita reuni tanpa virtual. Nah, iya ya, amin, Samperin. amin, amin. Semoga Amin. kelar di pandemi. Nah, gini Mas Jos, hari ini kan kita Amin. bakal ngobrol-ngobrol nih, bagaimana menciptakan usaha di bidang kuliner yang bisa jadi viral gitu ya kan? Sekarang kan apa-apa orang kepengennya viral ya Mas Jos ya. Nah, Betul, betul, kalau betul, betul. misalnya dari saya stalking nih, gitu stalking ya, bukan dari pantauan ya. Kalau saya stalking Instagramnya Melts ID, ini tuh setiap Hmm, hari tuh selalu ada repost dari story-nya pembeli, gitu, story-nya betul, customer, betul, yang mana juga betul. kayaknya tuh puas gitu, kayaknya nggak ada tuh yang negatif-negatif tuh nggak ada gitu kan, dan mungkin kita teman-teman gitu ya Mas Jos kepengen tahu nih
gimana sih history-nya, journey-nya gitu ya, sampai sekarang tuh Melts tuh bisa menjadi produk yang memiliki word of the mouth gitu kan ya. Kan katanya Melts ini kan udah ada dari tahun 2017. Nah, bisa diceritain nggak sih awalnya tuh gimana sih Mas Jos? Bisa banget, bisa banget. Jadi awalnya itu rekan saya yang adalah kepala dan pemilik pabrik, beliau he's a head production who is very amazing in his field. Dan 2017 itu kita coba buat produk baru ini. Dia coba buat produk baru ini dari pabriknya, Mbak. Tapi itu menjadi salah satu produk yang diproduksikan. Lalu di akhir 2019 adalah ide dan kerinduan buat kita menjadikan ini lebih dari sebuah produk, tapi menjadi merek, menjadi brand F&B, menjadi sebuah company bahkan untuk menjawab banyak kebutuhan, banyak masalah di luar sana yang kita lihat kayaknya kalau kita nggak mulai dari sekarang, solusinya nggak akan dapat. Apalagi yang Mbak Witma buka barusan, kalau makanan sehat itu punya konteks di mana rata-rata rasanya kurang begitu enak. Itu saya tanpa mengurangi rasa hormat dengan kepada pemain di luar sana, itu jujur stigmanya. Dan banyak sekali di luar dari negara kita ini yang sudah mampu memproduksikan makanan yang sehat, berkualitas tinggi, semuanya organik, tanpa bahan-bahan yang harmful bagi tubuh, tapi rasanya juga tetap enak banget waktu dimakan, sehingga masalah itulah yang membuat hati kita itu, aduh, ayo anak bangsa, kita pasti bisa buat suatu produk yang sehat, berkualitas, kalorinya bagus, ingredientsnya nggak curangin siapa-siapa ketika pelanggan makan makanan kita, tetapi rasa yang enak itu bahkan waktu badan kita makan itu juga bilang, oh this is good for my body. Makanya tagline kita it feels good. Dan 2019 itu kita rekan saya mulai untuk membawa ini menjadi sebuah brand. Lalu kita diskusi di 2020 awal tengah, Mbak, untuk jadikan ini sebuah brand yang memang kita mau jadikan sebuah company juga, sebuah perusahaan di mana kita bisa menjawab kebutuhan makanan sehat dengan rasa yang juga enak, rasa yang juga nikmat gitu, Mbak. Sehingga kita seriuskan, kita plan about it, we envision it, and then we think much about it, we plan it, kita bayangkan mapnya, nanti kita kumpulkan karyawan-karyawan, rekan-rekan yang satu visi, satu misi, untuk bersama-sama kita berpadu kolaborasi talenta, dan kita menjadikan Melts ini sebuah wadah di mana anak muda, anak bangsa bersama-sama kita R&D, kita produksikan, kita research market, kita jualan, kita brandingkan sebuah produk yang sehat untuk dimakan, tapi rasanya juga nikmat ketika dimakan. Makanya we say it feels good. Kita mau waktu dimakan, badan juga bilang, oh ini baik. Iya, 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 iya. Setuju sih Mas Dev, Mas Jos gitu kan ya. Karena waktu pas pertama kali gitu ya, kita mulai menggigit gitu ya. Kayak di otak tuh kayak, wah rasanya kok sehat ya gitu. Tapi kok kayak Asik. lidah tuh cocok ya gitu. Tapi gini Mas, Waduh, saya juga enak Mbak denger kayak gini. tapi Mas Jos, kayak namanya juga bisnis tuh kan nggak mungkin lah lurus-lurus aja, kayak nggak ada aral rintangan tuh kan nggak mungkin. Tantangan apa sih yang Mas Jos dan juga partner dan juga teman-teman Melts hadapi gitu ya saat mungkin di awal-awal membangun Melts ID itu tuh apa? Yang kayaknya sampai sekarang tuh masih inget banget gitu. Wah, ini specifically mengenai company yang ini ya Mbak ya. Lucunya adalah kan ini Hmm? betul-betul kita seriuskan di awal tahun 2020, berarti Januari 2020. Lalu bulan Maret diumumkanlah di Indonesia bahwa pandemi ini telah menyerang bangsa. Jadi baru kita mulai bangun bisnisnya, Mbak. Terus Waduh. masalah secara global itu marak terjadi di luar sana, sehingga semua rancangan, semua anggaran, semua strategi, semua rencana yang udah kita bangun itu kayaknya semua harus diubah karena masalah ini begitu besar ya Mbak ya, masalah kesehatan, bahkan masalah ekonomi, karena aksesibilitas di negara kita kan sangat amat terpukul oleh karena ini semua ya Mbak ya. Tapi Ya. puji syukur ada yang namanya digital and online marketing, sehingga kita berjualan, kita promosi, kita branding, kita lakukan partnerships secara online besar-besaran. Masalahnya besar dan masalahnya sangat amat nyata. Bahkan saya karena
saya berkecimpung di dunia F&B, jadi kerabat dan rekan saya itu banyak yang memang pedagang, pelaku usaha restoran, pelaku usaha hospitality pada umumnya lah. Ini kan begitu berdampak bagi kita semua ya Mbak ya. Jadi Iya. kita juga khawatir banget, to be honest. Apalagi rekan saya dia yang sangat amat bisnis partner saya dia yang dari awal sangat amat gencar untuk ini. Itu semua budget Mbak. Akhirnya kita pakai buat beli sanitasi, kita Wah, lap-lap juga karena dari iya. nol kan, dari nol di bulan Januari, Mhm. tiba-tiba Maret kita harus siap-siap ini. Kalau memang nggak jualan dulu selama beberapa bulan karena memang juga kondisi ekonomi lagi sulit. Tapi Mhm. karena kita yakin kalau visi kita itu baik, Mbak, kita yakin kalau memang tujuan di balik kita membangun usaha ini untuk memberikan dampak yang positif buat kiri kanan dan puji Tuhan ke depannya untuk satu Indonesia, Mbak, dan ke luar sana. Jadi kita berpikir keras, kita bekerja keras mencari cara baru dan melalui banyak metode online kita besarkan sayap kita di sana. Dan puji syukur sejauh ini baik respon dari setiap kerabat dan pelanggan. Luar biasa loh. Ini apa namanya pivotnya tuh kayak cepet banget gitu, adaptif banget gitu kan teman-teman dari Melts ini ya. Nah, tapi teman-teman juga Kaget, nih yang Mbak. lagi harus ya mau nggak mau gitu kayaknya Mas Jose. Iya. Tapi mungkin juga teman-teman yang lagi dengerin kita sekarang, yang lagi nonton kita sekarang gitu ya, baik di Instagram, di Insta Live gitu ya, atau via Zoom. Silakan kalau misalnya mau langsung memberikan pertanyaan kepada Mas Josh gitu ya. Karena nih hari ini nih guys, kita punya surprise loh dari teman-teman Melts loh. Mau bagi-bagi giveaway. Yeay. Yeay. Dan giveaway-nya banyak. Ini aku nggak bohong ya, giveaway-nya banyak. Wow, mantep nggak tuh ya Bagus, kan? Mbak. Itu dia. Cuman gini. Nggak namanya walaupun giveaway nggak dibagi gitu aja dong. Ya kan ada syarat-syarat dan ketentuannya dong, ya kan? Nah, gampang banget. Kamu tinggal langsung tanya aja sama Mas Jos gitu ya. Tanya-tanyanya tapi tanya-tanya yang sesuai konteks ya Kakak ya. Jangan tiba-tiba nanya soal keluarga, nanya soal relationship, hubungan. Enggak. Kita lagi ngomongin nih soal branding, ya kan? Nah gitu. Nanti juga pokoknya ada pertanyaan-pertanyaan terpilih ya, yang pertanyaan-pertanyaan terbaik akan mendapatkan giveaway dari Melts. Jadi tungguin aja nanti nanti aku akan bacain, akan langsung dijawab juga sama Mas Jos, ya kan, dan langsung juga bisa dapat giveaway. Nah, gini Mas Jos, ini kan kita dari tadi kan ngomongin soal brandingnya Melts itu tuh adalah cemilan sehat gitu kan ya, itu dia. Nah tapi kan gini, kalau misalnya seingatku nih, awalnya nih produk-produk Melts ID itu kan tidak membranding dengan plant based, ya kan? Nah ini kan Betul, sempat vakum beberapa lama, hampir hampir setahun ya Mas Jos ya. Akhirnya kenapa tuh? betul. Kenapa akhirnya Melts ID itu memutuskan, oke deh kita jualnya healthy snack aja deh, daripada cuman sekedar snack gitu. Apa yang membuat Iya, kalian berpikir seperti itu? iya, betul banget Mbak. Jadi sebetulnya branding itu pada dasar dari tujuan utama yang dilakukan oleh aktivitas branding itu, kalau saya boleh simpulkan dengan sangat amat general, itu adalah proses di mana kita mau mewujudkan, mengumpulkan identifikasi dari company atau produk atau merek kita dan mempresentasikan itu keluar sana kepada para potential buyers atau customers yang udah ada di luar sana. Jadi branding tentunya dengan visi yang baik, dengan misi yang baik, dan dengan atribut dari branding yang kuat, itu akan bukan saya bilang berubah-ubah ya, karena tren itu akan memanggil kita untuk melakukan sesuatu yang baru dan mengikuti tren itu juga cukup penting karena kita harus sensitif mengenai apa yang market inginkan, mengenai apa yang market mau dari apa yang mereka beli itu penting karena kita perlu memprioritaskan kebutuhan dan keinginan pasar kita itu penting sekali. Tetapi along the way of us building a company, along the way of us building a brand that is out there, buat kita menjadikan itu wajah ya Mbak ya, menjadikan itu bisnis tempat buat kita memutar perdagangan jasa atau produk apapun yang kita berikan, brand itu perlu perlu belajar setiap hari, perlu menjadi semakin tajam setiap harinya sehingga
apa yang kita miliki mengenai branding dan mengenai brand yang kita ingini sekarang itu harus berubah dari tahun ke tahun menjadi sebuah visi, menjadi sebuah gambaran, menjadi sebuah identifikasi yang lebih baik lagi, lebih besar lagi, lebih luas lagi kita bisa raih sebanyak mungkin orang. Karena kalau memang niat kita baik, visi kita baik, dan kita mau menjawab kebutuhan melalui bisnis yang kita lakukan, brand kita harus jadi pemain, menjadi pedagang, pebisnis yang confident enough, yang tahu kalau memang tujuan dari brand kita ini besar dan bagus. Tapi along the way, kita harus adaptasi, kita harus berubah, kita harus menjadi lebih baik lagi. Sehingga brand kita yang dulu mungkin kejelasannya belum begitu banyak, pengetahuan kita mengenai market belum begitu banyak, tapi along the way as business people, we have to change, we have to mature, we have to grow, and that growth experience will sharpen our brand goals and the branding that we want to do. That was the reason why kita kayaknya makin berani nih sama apa yang kita mau lakuin. Kita makin tahu pasar kita butuhnya apa. Kita makin kenal komentar-komentar dari para pelanggan, dan menerima itu semua. Kita balik ke dapur R&D kita, rekan saya yang kepala produksi di R&D ratusan kali, dan jadikan ini sehingga ini menjadi solusi terbaik bagi customer kita. Kita harus lebih baik lagi dari dulu. Oke. Ini juga sekaligus menjawab, ini Mas Jos ini bagaikan cenayang ya. Ini adalah pertanyaan saya selanjutnya sebenarnya, gitu. Tapi sudah terjawab. Gak apa-apa Mas Jos, gak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Karena gini, ini nih teman-teman yang lagi dengerin kita, lagi nonton kita sekarang gitu kan ya, dikasih pancingan langsung nih, dikasih pancingan giveaway. Wow, pertanyaannya banyak banget. Antara pancingan giveaway atau emang penasaran, ya kan? Karena penuh rasa ingin tahu, pengen nanya, mumpung ada Mas Joshua Dave di sini gitu ya, bisa nanya-nanya, iya langsungin lah, ya kan? Soalnya gini, tadi kan aku tuh sempat mau nanya gini loh, Mas Josh. Ini kan sekarang kayak apalagi di sekarang gitu ya, di masa pandemi sekarang kan kayaknya jadi tren tuh Mas Jos. Apa-apa tuh semuanya dibilangnya ada capnya healthy, ya kan? Pokoknya apapun yang ada capnya sehat tuh pasti laku gitu, karena kayak bikin orang jadi ngerasa apa ya, ngerasa lebih aman gitu. Karena di masa yang situasi dan kondisinya tuh lagi nggak sehat gini, aku harus mengkonsumsi sesuatu yang sehat dong, gitu kan? Nah, ini dia nih. Sekarang sebenarnya gini Mas Jos, kalau misalnya buat Mas Jos sendiri gitu kan, yang menjadi prioritas tuh apa sih gitu? Apa namanya, mengikuti tren kah, ya kan? Atau malah jadi trendsetter kah? Atau memprioritaskan nilai-nilai? Nah tadi itu makanya sudah terjawab. Ternyata memprioritas nilai-nilai gitu. Benar ya Mas Jos ya? Correct me if I'm wrong loh. Harus. Betul banget Mbak. Kayaknya saya dikenal banget sama Mbak Witma, jadi bahagia. Karena nilai-nilai penting yang kita miliki waktu kita melihat masalah yang ada di luar sana, dan kita merasa bahwa kalau kita nggak menyediakan tempat di mana kita bisa distribusikan jasa atau produk dari bahan dagang kita sebagai solusi kepada masalah tersebut, kan nilai-nilai yang membuat itu semua Mbak. Nilai-nilai yang buat kita, ayo kita harus ciptain makanan sehat, rasanya enak, harganya juga enak di kantong, sehingga semua orang punya akses buat makanan-makanan yang baik, rasanya baik, ingredientsnya baik, nggak curangin tubuh, nggak jahatin badan, rasanya juga enak, sehingga bisa mau progressively ke arah kehidupan yang lebih baik melalui konsumsi. Nilai-nilai yang baik itu yang mendorong kita untuk memulai ini semua. Tetapi di luar sana ketika kita melihat tren, kita harus tahu maksudnya nilai-nilai ini penting dan berarti. Tapi tren itu bukan cuma new wave atau new likeness yang orang suka, tapi tren itu berbicara mengenai kebutuhan customer. Sepentingnya nilai kita, kalau kita nggak menjawab kebutuhan customer, itu kita sayang menurut saya. Apalagi kalau kita diberikan akses untuk berbisnis, mari kita jawab kebutuhan customer sebaik mungkin. Menjadi pedagang yang baik dan benar, yang memberikan impact, berarti kita berpikir keras untuk menjadi solution provider yang lebih baik buat customer kita. Sehingga kita adaptasi tanpa mengubah-ubah core value kita. Iya. Karena saya juga percaya sih Mas Jos gitu kan ya. Sesuatu yang dibuat dari hati itu akan nyampainya ke hati juga kok. Ya kan? By the way teman-teman. By the way teman-teman, ini tuh di Zoom itu tuh udah ada kolom Q&A loh. Ya kan? Jadi sebenarnya teman-teman bisa aja langsung nulis pertanyaannya itu di kolom Q&A.
bukan di kolom chat. Karena kalau misalnya teman-teman nulisnya di kolom chat, takutnya nggak kebaca. Jadi mendingan tulisnya di kolom Q&A, oke? Nggak apa-apa, silakan. Tinggal di copy paste aja, ya kan? Nah ini ngomong-ngomong soal cemilan makanan yang sehat. Tadi kan saya sempat bilang ya Mas Jose, kalau misalnya sekarang tuh lagi jadi tren. Apa-apa tuh ada ibaratnya cap sehat, healthy, apa segala macam. Nah, cuman nih kalau misalnya saya perhatikan, dari produk-produknya Melts ID, ini mencantumkan informasi nilai gizi. Nah, ini karena gini nggak semua makanan yang katanya sehat itu kita tahu tuh ingredients-nya apa, nilai gizinya berapa. Serius nih, ini pengalaman pengalaman saya ya Mas Jos ya. Ini kan saya lagi program diet nih. Terus udah gitu kayak saya merasa pas saya apa namanya dapat melts gitu kan ya. Aduh, gawat nih. Bisa nggak ya ini aku makan? Pas aku lihat kalorinya nggak nyampe 100. Aha, ini cemilan untukku gitu, ya kan? Jadi menurut Mas Jo sendiri gitu ya, sepenting itu nggak sih, perlu nggak sih setiap kemasan snack itu memiliki informasi kandungan nilai gizi gitu, dan kenapa? Hmm. Menurut saya ini sesuatu yang dibutuhkan ya. Karena kalau kita nggak tahu apa yang kita taruh ke dalam badan kan sama aja kita ini beli kucing dalam karung ibarat katanya ya pepatah lamanya ya kita beli makanan tapi nggak tahu ini betul di dalamnya tuh apa. Tapi kalau kita berikan informasi nilai gizi kan berarti kita setransparan mungkin kepada Ya, pembeli dan itu menjadi atribut utama dari brand kita. Memang kita mau jadi accessible dengan cara harga yang baik, mudah disentuh oleh kalangan manapun maksudnya. Tapi ini adalah salah satu brand atribut kita yang kita gambarkan kepada setiap makanan kita. Itu melalui kita invest sehingga kita bisa hasilkan informasi nilai gizi. Tetapi saya juga mengetahui banyak F&B yang baru mulai yang tidak dapat afford, yang tidak dapat mengeluarkan budget ini sehingga I think take it one step at a time. Lakukan apa yang kita bisa lakukan untuk memberikan yang terbaik kepada customer kita. Kalau memang belum memiliki keuangan yang cukup untuk melakukan ini, I think there is no judgment for you. Selagi kamu dan kita semua itu, contoh kalau kita jualan kopi atau kita jualan jus, jualan makanan dan minuman apapun, kalau kita tahu barang yang kita taruh ke dalam ingredients masakan kita itu baik, sehat, lakukan yang terbaik, kasih tahu mungkin secara gamblang, secara general dulu. Nanti once we have the budget, I think you can invest in that supaya bersama-sama kita jadi juga negara yang consumption-nya, konsumtivitasnya itu bukan cuma besar tapi benar. oke. Sesuai dengan Bukan cuman apa yang kita mau lakukan. Contoh lagi diet, kita tahu oh ya. kita makan apa gitu. Wah, bagus tuh quotes ya. Bukan cuman besar tapi juga benar. Iya kan? Karena susah loh. Benar, Susah loh jadi orang yang bener itu loh, Mas Jos, ya kan? Itu dia dan betul. ini kita ngomongnya secara general loh Mahal, teman-teman. harganya mahal. Mahal. Nah, ngomong-ngomong soal mahal nih. Ini banyak banget nih makanan dan minuman plant-based gitu kan ya. Diketahui itu memiliki harganya tinggi loh, Mas Jos. Ya kan makanan sehat tuh, ini juga mungkin ada stigma stigma baru ya, stigma baru di warga gitu ya. Kalau misalnya nih, kalau kita mau effort untuk mengkonsumsi sesuatu yang sehat gitu kan ya, kita juga harus effort nih keuangannya karena makanan-makanan sehat ini mahal gitu. Gimana nih? Gimana strateginya Mas Jos dan juga teman-teman di Melts ID gitu ya dalam menentukan harga? Ada nggak sih riset gitu ya? Konsumen itu tuh mau bayar lebih gitu sebenarnya untuk makanan yang bernutrisi atau gimana? Riset kalian seperti apa? Riset yang kita lakukan cukup standar sih Mbak sebetulnya untuk makanan yang kita sajikan, contoh gramasinya atau wujud makanannya karena harga per gramasi setiap makanan kan beda-beda ya. Tapi yang kita cari adalah tempat di mana setiap rakyat tidak berkeberatan untuk membeli makanan tersebut gitu. Dan di luar dari ini lebih sehat atau seperti produk coklat atau produk cemilan lainnya, kita nggak cari di harga yang lebih sehat, tapi kita cari di harga mana yang paling enak buat kantong masyarakat karena menurut kita kembali lagi kita kan mulainya kita pengen jawab kebutuhan rakyat ya dan Iya, betul banget yang Mbak Witma bilang makanan sehat punya stigma dua yang paling besar itu satu rasanya nggak enak kayak makan makanan yang lebih aneh gitu ya yang nggak natural lah sehingga kan kita banyak pilih buat ya udah makan biasa aja orang rasanya nggak enak juga nggak akan sustainable tapi yang kedua itu stigma kedua harganya terlalu tinggi nggak sustainable mm-mm. kita bisa lakuin 2 minggu kita bisa lakuin 2 bulan
Tapi kalau 6 bulan ini nggak sustainable karena price range-nya lebih tinggi, bisa 30 sampai bahkan 100-200% kadang. Sehingga yang kita cari adalah gimana harga yang customer, yang rakyat Indonesia tuh mau beli buat makanan ini, sehat ataupun tidak. Berarti kan standarnya udah lebih general ya Mbak ya. Lalu kita berikan harga tersebut. We do the homework. Kita yang cari produk yang memang lebih bisa memenuhi budget ini. Sehingga kayak saya nggak ngomongin produk saya nih, tapi kalau kita ngomongin hamper kita yang satu set awalnya itu isinya ada 3 barang, 3 produk, itu nggak even sampai 100.000. Ada yang isinya 6 yang besar itu nggak even sampai 200.000. Sehingga yang kita jawab itu bisa menjadi sebuah solusi bagi sebanyak-banyaknya orang yang membutuhkan. Sehat, enak, dengan harga terjangkau. Ini apa sih ini? Produk dewa atau gimana nih? Ini kok kayaknya ideal banget gitu. Ya, ini mungkin banyak juga teman-teman yang pengen bertanya sama Mas Jos gitu ya. Gimana nih ngedapetin kayaknya tuh 3 hal itu yang kayaknya pengen banget juga gitu kita raih gitu, kita capai sebagai pemilik usaha F&B terutama gitu ya. Nah, tapi ngomong-ngomong nih Mas Jos, kalau kayak tadi kita ngomongin soal budget, banyak ya para entrepreneur awal yang agak terpentok tuh soal budget, ya kan? Gitu. Nah, baru-baru ini nih kita lihat nih Melts ID bikin program reseller baru nih, ya kan? Yes, Nah, betul banget. itu dia. Apa alasannya kok ada hadir program reseller dari Melts ID? Apakah mungkin karena banyak permintaan gitu dari konsumen? Terus gimana nih caranya kalau misalnya kita mau gitu kan ya jadi resellernya Melts gitu loh, Mas Jos? Saya ambil 30 detik buat kasih background dulu ya Mbak sebelum jawab, kalau boleh. Silakan dong. Iya. Jadi awal kita mulai Melts ini kan karena visi kita adalah untuk menyediakan nilai lebih kepada setiap individu ketika mereka mengkonsumsi atau menggunakan produk kita. Dan that is what we want to do gitu. Itu apa yang kita mau sampai gitu. Itu target kita. Dan cara kita menyampai target itu adalah dengan cara ini yang di balik layar itu orang-orang di kiri kanan kita tuh banyak sebetulnya kalau di bagian produksi, apalagi karena kita nggak di Jakarta, di luar Jakarta, itu banyak kiri kanan itu ibu-ibu atau kakak-kakak muda gitu yang mungkin kurang begitu bisa melakukan pekerjaan yang proper dan membawa pulang upah yang proper. Sehingga bagi kita komitmen karena tujuan kita adalah memberikan nilai lebih kepada sebuah kehidupan ketika mereka menggunakan produk kita mau praktekin ini di tahap proses produksi, penjualan, perdagangan, marketing, dan branding kita dengan cara mereka yang mungkin nggak bisa melakukan atau mendapatkan pekerjaan yang baik karena mungkin sekolahnya kurang atau pendidikannya kurang dan lain-lain. Kita mau cari orang-orang tersebut tapi yang rajin banget dan kita train sendiri sehingga tahapnya mereka proper. Buktinya kita tetap ada standar kesehatan, kita lulus lembaga ini itu karena kalau kita mau pasti ada jalan. Nah, beberapa lama menjalankan ini, kita belum genap 2 tahun, berarti sekarang ini karena 2020 awal, itu memang ada beberapa kalangan, biasanya orang muda, kalau enggak ibu-ibu itu yang mau jadi pedagang dari Melts kita. Sehingga ini membuat kita, di tengah ini, di mana semua orang harus di rumah, ini sebetulnya bisa jadi solusi lebih. Bukan cuma kepada para konsumen, tapi kepada mereka yang butuh kepanjangan hidup lebih, butuh rezeki lebih. Jadi ayo kita bikin program ini, kita bantu teman-teman, sama-sama kita bisa tambah value buat kita semua, pedagang ataupun pembeli, ataupun klien, siapapun itu. Gitu Mbak Witma. Ini saya merinding loh. Ya kan? Aduh. Ini misinya mulia loh. Ini jatuhnya tuh jadi kayak social marketing gitu soalnya. Keren banget. Ya kan? Nanti kayaknya akan saya japri ya kalau mau jadi reseller gimana gitu caranya. Saya sebagai ibu-ibu gitu. Soalnya gini Mas Jos kan juga sempat ya berkolaborasi gitu ya. Melts ID ini beberapa kali berkolaborasi dengan brand lain. Salah satunya bikin breakfast kit gitu. Nah ini mungkin gimana ya Mas Jos? Tips-tips memilih partner untuk berkolaborasi gitu kan. Ya kan takutnya oke di awal, di tengah-tengah, kok kita selek nih gitu, kok kita nggak cocok nih gitu. Gimana nih caranya supaya tuh dari awal sampai akhir tuh harmonis dan mulus-mulus aja gitu jalannya?
Betul, 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 Mbak. Tapi pada dasarnya kan bisnis itu mungkin secara gamblang orang mulai untuk menghasilkan pendapatan atau keuangan lebih ya. Tetapi itu sebetulnya dapat dengan lebih panjang, lebih lama nyawa meraih keuntungan bulanannya itu jikalau memang tujuan awal kita adalah untuk menjawab kebutuhan. Nah, banyak pemain bisnis sekarang, banyak pelaku bisnis sekarang yang memang sudah di tahap di mana they care. That's why they do it gitu. Karena memulai bisnis kan sangat amat sulit sebetulnya. Tantangannya banyak, komplainan yang harus dihadapi juga banyak. Sehingga kita yang memang berada di sini, di pasar, untuk tujuan yang memberikan impact lebih, kita pastinya we will match gitu. Karena cara cara ngobrolnya ketemu gitu, cara kita ngomongin revenue bersama ketemu, cara kita ngomongin marketing ways ketemu, cara kita mengutamakan company dan mengutamakan para pelanggan itu ketemu, sehingga mereka yang memang mungkin there is no disrespect, tapi yang memang cuma buat cari uang aja biasanya lebih jarang sih partnership sama kita. Seperti itu, Mbak. Kayak kemarin Breakfast Kid karena memang they wanna produce healthy milk gitu, juga dengan metode yang sama, harga yang nggak menyakitkan kantong. Jadi wah cocok banget nih, produknya enak, rasanya enak, harganya enak, ya kan. Juga what they wanna do is bringing good positive impact to the country. Jadi cocok banget. Dari situ pembicaranya jauh lebih nyambung. Oke. Jadi sebenarnya itu ya, kita harus satu frekuensi sama satu visi misi gitu ya, Mas Jos ya. Kayak jodoh ya, nyari partner kolaborasi bisnis tuh kayak jodoh nggak sih? Iya kan? Bisa jadi. Bisa jadi. Tapi sebenarnya rumah Mas, tangga aja kan butuh kerja kita ya buat bangun. betul. Apalagi partnership. Bener banget. Nah tapi sebenarnya gini Mas Jos, yang value brand gitu ya, yang kayaknya tuh dipegang banget sama Melts ID tuh apa sih? Mungkin teman-teman dan juga saya juga kepengen tahu gitu value brand kalian tuh seperti apa. Terus gimana ya caranya? Kan kadang-kadang kita udah punya gitu ya value brand gitu ya. Tapi apa ya namanya ya, menerapkannya dalam produk tuh kita masih bingung gitu. Nah gimana? Ada tips-tipsnya nggak tuh dari Mas Jos dan juga teman-teman Melts? Ya. Karena biasanya kita memulai bisnis itu karena kita melihat ada sebuah masalah yang mau kita jawab dengan baik dan dengan berdampak. Sehingga semuanya beda-beda ya. Setiap kita punya value yang berbeda, karena masalah yang berbeda itu menggerakkan kita untuk memulai bisnis yang berbeda. Tapi kalau buat kita sendiri, value kita secara simple, itu yang pertama proses. Yang kedua value kita yang lainnya adalah kita mau memberikan akses. Yang ketiga, kan setelah proses itu kan tahap untuk mencapai goal ya. Kita nggak sebut ini goal, kita sebut ini harapan. Harapan artinya karena satu proses menghasilkan sebuah goal, harapan ini memberikan kita sebuah tenaga buat mencapai harapan dan proses dan goal dan akses lainnya. Sehingga kalau buat jawab pertanyaan Mbak Witma tadi itu value ya Mbak ya? Iya, value menurut saya setelah kita mengetahui ya nilai-nilai dari bisnis yang mau kita bangun, itu kita praktekinnya jadi lebih mudah karena once you know your value, you can think about it, and then you can plan about it, and then you can bisa direncanakan, bisa dianggarkan, lalu bisa dischedulekan, lalu bisa dieksekusi dengan baik melalui semua metode marketing, penjualan dan branding yang kita miliki. Contoh packaging. Contoh nama merek, contoh tagline yang kita miliki, contoh gaya bahasa kita ngomong sama customer servicing-nya kita bagaimana, sehingga sebelum orang beli, mereka udah tahu kalau kita di sini for a good reason gitu, dan kita mengutamakan customer, makanya they should buy us gitu, and they should not worry when they buy us, karena we think about the customers before we sell to the customers, and that will be implemented to everything, your team, your value, your brand, your workers, your colleagues, your partners, packaging, after sales, your invoices, semuanya, Mbak. Iya. Nah ini dia nih mungkin juga salah satu yang membuat Melts ini nih menjadi top of mind mungkin sekarang, jadi kayak jadi hype banget gitu kan ya. Karena tuh kayaknya brandingnya tuh 360 gitu, semuanya tuh dilakukan dari packaging sampai invoice loh.
Iya kan? Nah itu dia. Nah, tapi kan untuk mencapai proses itu ya Mas ya, mencapai Mels yang ada di posisinya sekarang gitu, itu pasti juga nggak mudah nih. Nah ini ada nggak sih, sempat nggak sih kayak kalian itu tuh melakukan kesalahan-kesalahan yang akhirnya bisa menjadi pelajaran gitu kan ya? Ada nggak tuh Mas pengalaman-pengalaman gitu? Banyak sih Mbak. Contoh mungkin Hmm. di awal kita memilih rekan kerja yang salah ya, outsource yang Oh, salah buat setup bisnis kita. Sehingga karena kita nggak begitu tahu cara kerja mereka, di akhir bukan cuma kita kecewa, tapi kita juga rasanya kayak dicurangi gitu Mbak. Ada beberapa pengeluaran yang kita nggak harusnya keluarin, tapi karena kita nggak kenal partner yang kemarin-kemarin gitu, itu membuat kita belajar, oh iya ternyata untuk memilih partner itu lebih baik kita perlahan tapi pasti. oke. Contoh, Iya, contoh. iya, iya. Nah, ini Mm-mm. kalau misal dari Mas Jo sendiri gitu ya, ingin memberikan nasihat, Cila, nasihat. Memberikan tips gitu, memberikan strategi apa aja nih kesalahan-kesalahan yang harus kita hindari nih para entrepreneur yang mungkin sedang meniti atau sudah berproses gitu kan ya di bidang F&B gitu ya. Untuk memulai bisnis bisnis sendiri tuh ada kesalahan-kesalahan yang harus dihindari tuh apa aja tuh Mas Jos? Oke, mungkin kalau saya bisa singkat jawab pertanyaan Mbak Witma, beberapa hal yang perlu kita hindari dengan sangat itu adalah kalau memang kita mau membangun sebuah entitas bisnis, sebuah enterprise di mana kita mau membesarkan ini sehingga itu bisa menjadi wadah untuk memberikan jasa atau produk yang bisa menjawab kebutuhan pelanggan kita dengan baik dan benar. Hal-hal utama yang harus ditinggalkan adalah satu, nggak boleh takut sama yang namanya resiko, nggak boleh takut sama yang namanya salah atau gagal atau bikin makanan yang nggak enak. Karena dari 10 produksi pasti ada satu dua yang nggak semuanya enak di lidah semua orang. Tapi kan kita melakukan yang terbaik, kita riset dulu. Kita juga apalagi kalau di tempat kita Mbak, kita R&D biasanya butuh ratusan kali putar mesin buat dapat satu Wow. produk. Sekali muter mesin 50 kilo kalau nggak salah, ini rekan bisnis Wow. saya Pak David yang lebih yakin. Iya. Heeh. Jadi jangan pernah takut untuk berbuat kesalahan dan mengambil resiko. Itu nggak boleh takut. Karena sebetulnya tiap hari kita ngambil resiko kok. Orang kita ke kantor, ke kerjaan aja di luar PPKM ya Mbak. Itu kan di Mm-mm. jalan kita nggak tahu apa yang bisa terjadi. Apalagi Iya. kalau sekarang lagi meeting secara offline, tidak virtual gitu ya. Bahkan setiap nafas kita ada resikonya. Kita nggak tahu virus apa Aduh. yang akan kita hirup di luar Benar, sana. benar, benar. Jadi everything, setiap hal itu memiliki resikonya masing-masing. Dan untuk memulai bisnis, jangan takut buat ambil resiko, jangan takut buat membuat kesalahan. Gak apa-apa, kita semua membuat kesalahan tiap hari. Kalau memang ternyata salah, minta maaf dan lakukan yang lebih baik. Jangan takut buat dikomplain. Terus mungkin yang terakhir, saya mau pikir, jangan berpikir kecil, jangan berpandangan sempit, karena itu akan membuat lahan marketing, perencanaan marketing atau sales, production kita menjadi lebih kecil. Kalau kita pandangannya kecil, pasti yang kita lakukan kecil-kecil aja. Iya. Jangan takut buat bermimpi besar. Gagal ratusan kali, tapi setelah ke 1.000 kali kita mencoba, terus kita berhasil, kita kaget dan bahagia sendiri. Oh ternyata kemarin gagal ratusan kali gak sia-sia. Nangis ratusan kali, dikomplain berkali-kali, itu gak sia-sia. Karena memang tujuan kita baik. Dan kita nggak sempurna di balik sebuah bisnis, itu kan manusia. Manusia Iya. nggak pernah sempurna. Tapi kita terus berusaha, kita terus tegar menerima komplainan dan menerima masukan customer. Suatu Mm-mm. waktu kita bangun di pagi hari, kita tahu, oh akhirnya produk yang saya bikin tuh udah seperti yang saya mau. Buat saya dan buat customer saya. Company dan brand yang kita bangun sudah menjadi lebih menjawab lagi bagi customer yang saya mau, bagi customer dan juga bagi saya. One day we will wake up and realize, dang, it's a good thing gitu. I took all of the risk, saya berbuat semua kesalahan itu dan minta maaf dan memperbaiki diri, nggak sia-sia. Jangan takut, jangan Wah. ragu, jangan berpikir kecil. Waduh, ini kayak seperti tamparan bagi kita semua enggak sih teman-teman ya kan? Karena Jadi jangan gitu Mas. ditampar. Karena gitu Mas Jos. Ya kan kadang-kadang tuh kan kayak saat kita memulai sesuatu tuh kita cuma ngomong doang.
nggak mulai-mulai karena kayak nanti ini itu di depan ada apa, di belakang ada apa gitu. Jadi kayak buru takut duluan gitu kan ya. Ini harusnya tadi waktu Mas Jos lagi ngomong nih, diiringi soundtrack Niji ya. Mimpi adalah kunci. Yoi, iya kan? Nyanyi nih Mbak. Itu dia. Enak loh itu Ini lagu. teman benar kayak jadi itu bagus banget tuh tadi ya tipsnya dari Mas Jos gitu kan ya. Dan teman-teman nih mungkin sekarang waktunya untuk membacakan beberapa pertanyaan terbaik, nggak beberapa, banyak malah nih ya. Ada kita memilih 10 pertanyaan terbaik ya. Apakah pertanyaan kamu gitu yang berhak mendapatkan giveaway spesial? Ini Mas Jos juga deg-degan karena Mas Jos nggak tahu nih pertanyaan apa ya. Makanya dia minum dulu, takut nggak bisa jawab nih kayaknya Mas Jos nih. Betul, betul. Yang pertama, ini datang dari Jenny Melina. Apakah ada tips strategi branding untuk bisnis baru dengan resource terbatas? Ini sumber daya manusianya cuma 1 orang, terutama dalam masa pandemi. Tuh, gimana Mas Jos? Kalau menurut saya ini Kak Jenny ya. Kak, menurut saya dengan resource yang hanya 1, strategi bisnis, branding, dan marketing ya di tahap awal ya. Bagi saya ini bukan masalah sumber daya manusia yang 1 orang, tapi ini mengenai kebutuhan apa yang paling kakak miliki nih sebagai pedagang atau sebagai pebisnis. Dan kakak kan kita sebagai pedagang mengetahui nih, oh saya jagonya di penjualan, saya jagonya di pencatatan keuangan. Jadi menurut saya orangnya 1, orangnya 2, orangnya 3, itu hasilnya bisa sama aja kalau 1 orang kerjain itu efektif. Jadi menurut saya as a business starter atau owner, sudah lama sekalipun, you have to identify what you are very good at dan apa yang bisa Anda kontribusikan kepada apa yang Anda butuh lakukan di tahap awal. Pastinya branding yang benar, marketing yang dianggarkan dengan timeline yang terbaik, penetapan harga, penetapan operasional, lalu penjualan dan after sales. Jadi kalau 5 contoh dari hal tersebut itu kakak miliki 2, cari satu karyawan yang memang set skillnya paling beda sama kakak. Jadi apa yang kakak nggak bisa lakuin dia bisa penuhi. Kakak nggak bisa marketing misalkan, tapi karyawan yang kita cari itu yang marketingnya tuh jago banget, lincah bahkan. Jadi 1 pun berdua dengan kakak itu kolaborasinya enak tuh. Dibanding kita cari 3 orang yang sales skillnya sama kakak. Kakak misalkan salesman terbaik mungkin di lingkungan kakak gitu ya, tapi 3 orang lainnya semua sales people. Jadi nggak ada yang kerjain finance, nggak ada yang kerjain marketing, nggak ada yang kerjain branding, nggak ada yang jalanin operasional. Dia menurut saya setelah kita mengetahui apa yang paling kita mampu lakukan, dan kita tahu tuh apa yang kita sangat amat nggak bisa lakuin, nggak pahamin untuk lakuin, cari 1 orang aja untuk menjawab apa yang kita nggak milikin. Partner together with your colleague, lalu rencanakan gitu. Anggarkan kebutuhannya, contoh sales target yang mau dicapai, siapkan budget marketingnya, siapkan budget brandingnya. Jadi 1 pun bisa efektif, bahkan bisa berdua, kayak kerjaan 10 orang itu bisa di startup pasti. Biar bisa saling melengkapi gitu ya. Iya. Semoga membantu. Pasti ya. Terima kasih Jenny Melina atas pertanyaannya gitu kan ya. Tungguin dikirimin giveaway. Seru kan? Ini juga ada pertanyaan. Biar makin semangat soalnya kalau misalnya ingin membuat bisnis baru, apalagi mungkin SDM-nya sendirian gitu, Jenny doang gitu kan ya, kita kasih asupan giveaway nih supaya lebih semangat gitu. Nah ini ada lagi pertanyaan dari Rahmat Yuliardi. Ini pertanyaannya gini, untuk usaha yang baru dirintis dan bergerak di market offline, sebaiknya kita fokusnya untuk jualan atau branding dulu. Nah, gimana Mas Jos? Oke. Very good question. 2 pertanyaan terakhir ini. Kalau menurut saya, memang bisnis itu kan di ujung dari tombak kegiatan front end-nya itu untuk mendapatkan sales sehingga bisnisnya itu bisa berjalan ya Mas ya, dan bisa berkembang, bisa maju, bisa bergerak. Tetapi saya pribadi, saya lama menjadi sales person gitu. I'm a salesman at the core of what my passion is gitu. Because I like people, I like connecting, I like telling people how good a product or a service is gitu ya. Tapi menurut saya
sebagus apapun penjualan kita, itu sulit untuk kita cetak penjualannya tanpa sebuah branding yang baik. Jadi saya paham sih, apalagi di tengah tahap ini kan kita semua, apalagi F&B itu banyak bleedingnya dan banyak revenue loss-nya ya, karena apa yang terjadi. Tetapi ketika kita fokus mengejar penjualan, karena itu penting sehingga bisnis kita tidak tutup, kita harus tetap invest sebisa mungkin, seberapapun yang kita bisa kepada branding. Seenggaknya kalau kita nggak invest di branding, investment kepada bisnis kita atau restoran atau coffee shop atau apapun itu, kita invest personal branding yang sangat amat kuat kepada diri sendiri. Sehingga waktu orang belanja ke toko kita, orang tahu, wah dia betul-betul serius sama usahanya. Dia mengedepankan customer. Kalau saya beli barang dari dia, nggak mungkin apa yang saya beli itu barang ingredients-nya dicurangin. Dan banyak bahkan sekarang ini investor di luar sana juga yang memberikan investasi bahkan di luar dari seberapa bagusnya company yang kita miliki ya. Tapi karena our personal branding is strong gitu, kalian punya integritas, kalian kerja keras, kalian nggak curang, kalian mau belajar terus, mau berubah terus, itu banyak investor yang sekarang mau invest kepada manusianya langsung. Karena you as a person, you can be the brand. You are the first brand personnel gitu, the business owner. Invest in yourself and in your brand gitu sebisa mungkin sambil kita cari penjualan. Oke. Semoga ini ya membantu ya Mas Rahmat Yuliardi ya, jawaban dari Mas Jos ya. Ini kita lanjut nih ke pertanyaan ketiga. Ini dari Anata Jenar. Ya, oh ya, Anata Jenar. Gini Mas Jos, ketika usaha kita tidak berjalan semulus yang kita inginkan, bagaimana cara menangani respon negatif perusahaan di sosial media? Wah, ini penting banget nih. Sosial media Penting. lagi. Iya, tuh gimana Penting tuh Mas banget, Jos? penting banget. Di luar dari produk kita ya, Kak, karena saya yakin waktu kita bisnis dan kita serius di bidang ini kan kita mau memberikan yang terbaik dari produk dan dari semua 360 of our product or service ya. Komplainan itu atau ketidakterimaan customer mengenai kita itu sudah pasti wajar untuk ditemui. Bahkan saya selalu bilang sama salesperson, I love customer service, ya kan saya selalu bilang sama karyawan di kantor, marketing dan teman-teman, bagus kalau kita dikomplain. Itu artinya kita jualan. Kalau kita jualan, misalkan 200 produk sehari, ya kan seminggu kan dikali 7. Dari ribuan itu nggak ada komplainan, aneh. Mungkin kita jualannya nggak enak sehingga kita nggak dikomplain gitu kan. Komplain itu kan orang beli produk dan servis kita, lalu mereka kurang terima. Dan mereka memberi masukan atau memberi review yang buruk. Ya kan? Dan kita sebagai pedagang, apalagi di tahap awal, kalau memang reviewnya kurang bagus, kita pelajari mengapa. Itu penting. Tapi waktu kita handle komplain secara langsung ya, tahap pertama yang harus kita lakuin adalah kita yakini kalau memang customer punya masukan ke kita itu berarti bagi kita. Kita nggak akan kayak, oh nggak penting, terserah mereka mau bilang apa. No. We tell them. Pertama kita minta maaf. Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang produk atau jasa kita akibatkan kepada Bapak atau Ibu di tempat. Yang kedua kita beritahu kalau kita akan cari solusi untuk menjawab masalah ini sehingga ini nggak terjadi lagi kepada pembeli lainnya atau ketika Bapak Ibu besok-besok beli lagi. Ketiga kita berikan kompensasi tentunya. Kita harus redeem, recover the trust of that person. Ya kan kita perbaiki diri, kita udah berubah, produknya udah lebih enak, jasanya udah lebih baik. Kita berikan ulang secara cuma-cuma untuk mengganti produk yang mengecewakan tadi. Lalu kita minta maaf lagi dan bilang terima kasih atas masukannya. Semoga kemarin kita kurang baik, tapi kedepannya kita makin baik. Itu justru jadi peluang buat customer loyalty yang lebih. Komplainan pasti terjadi kalau kita jualan. Jadi waktu kita dikomplain, terima dengan lapang dada, minta maaf, perbaiki diri, yakinkan kalau itu berarti buat kita masukannya, lalu kita berikan mereka juga kepercayaan bahwa kita akan merubah diri menjadi brand yang lebih baik. So make that problem be a bridge gitu to a better and bigger customers loyalty. Oke. Jadi itu juga mungkin salah satunya ya, Mas Jos. Kalau misalnya kita jualan gitu, jangan mudah baper. Bener, Iya kan?
Karena saya sering banget loh, kayak misalnya beli sesuatu gitu ya di e-commerce, terus udah gitu reviewnya nggak bagus gitu, dikasih bintang 1, penjualnya marah-marah gitu. Penjualnya yang marah-marah sama si customernya gitu kan. Tapi ternyata Pen- teman-teman dari Mas Adi menanggapinya dengan sangat sophisticated dan sangat santun sekali ya. Jadi kalau misalnya mau marah juga kayak, nggak jadi deh, ya deh adem deh, udah gitu. Ya deh terima kasih deh, saya terima maafnya gitu kan ya dari customer. Jadi Semoga. pertanyaan selanjutnya, ini Reski Amelia nih pertanyaannya lumayan borongan ya. Hah? Ini nih kayaknya aji mumpung nih, mumpung bisa nanya, nanyanya langsung kayak 3 sekalian nih. Wah Ini keren pertanyaan itu. dalam satu kalimat nih ya. Mas Jos, apa yang menentukan Hmm. nama sebuah usaha atau brand itu menarik? Satu, soalnya Hmm. kan selera setiap orang itu kan beda-beda. Apakah kita tuh harus mengikuti tren pasar gitu? Berarti ini tentang apa namanya branding nama, Mas Jos. Gimana? Hmm. 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 Karena saya yakin bisnis yang dimulai dari keinginan untuk menjawab kebutuhan yang ada, yang nyata, yang besar itu ya, itu tujuan yang kuat untuk mendirikan sebuah produk dan mendirikan sebuah company. Sehingga ketika kita mencantumkan identifikasi atau merek atau brand, itu kan branding tuh ya salah satu stepnya gitu. Stepnya adalah kita taruh nama buat kita punya jasa atau produk sendiri atau company sendiri. Sehingga because you know gitu ya, what problem is causing you to feel like saya harus ngelakuin sesuatu untuk mengubah dan menjawab masalah ini. It will become sentences, will become your guiding drive untuk kita berusaha, bermarketing plan, berbisnis lebih besar lagi dari sebelumnya. Pastinya itu menjadikan membuat kita memiliki beberapa kata yang ada di hati kita. Lalu penting buat kita juga di tahap branding, terutama pada tahap penentuan nama, untuk kita cantumkan sebisa mungkin apa yang kita mau lakukan, apa yang usaha kita mau lakukan. Itu akan menciptakan beberapa kata yang identik, yang mendorong gerakan dari bisnis ini, dan membawa kita kepada beberapa nama, fewer names yang buat kita pilih. Contoh kalau kita punya bisnis namanya Melt, karena kita mau when you eat it, it melts in your mouth, produknya itu meleleh di mulut, tapi waktu dimakan perasaannya juga meleleh ke hati. That's why we call Oh, it melt. gitu. Oke, oke. Dan kita dan nama itu bukan cuma jadi trademark, tapi jadi cara kita untuk berbisnis, cara kita untuk merancangkan anggaran, menciptakan marketing plan, menciptakan target penjualan, semua kita taruh di situ sehingga semua kita terapkan kepada semua tahap itu sehingga customer yang nggak tahu tentang kita terus ngelihat advertising kita atau customer yang pengen tahu mengenai kita karena word of mouth orang lain sebelum mereka pengen beli, mereka udah dengar perasaan-perasaan baik melalui customer service-nya Melts. Oh, anak-anaknya tanggung jawab gitu, karyawan-karyawannya kalau dikomplain mereka minta maaf, komitmen, bahkan mereka mau yakinin kita akan dirawat dengan baik, dijaga dengan baik kepercayaannya. We do it to every step of our business activity sehingga sebelum beli, sebelum nyampe rumah, we want us to melt in your heart. And when you receive the package and you eat it, bahkan before you eat it, when you see it, it melts in your eyes. When you eat it, it melts in your mouth. And when you're digesting it, it melts to your heart, giving you good feelings. Oke. Jadi ternyata dari sebuah kata sederhana itu filosofinya tuh dalam banget loh ya. Bagus ya itu Tapi dia yang tuh. Tapi simple supaya gampang diingat. heeh, Maaf Mbak, betul. kadang Mbak ini saya jadi nambahin. Benar. Benar benar benar. Tapi itu kadang-kadang tuh kalau misalnya kita apalagi untuk branding ya, kayak dulu tuh sempet diajarin KISS, keep it stupid and simple sebenarnya. Betul. Karena bakalan catchy gitu. Ya 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 ya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya dari Nelvira Sumartini. Wah, ini juga bagus nih. Bagaimana cara menemukan target audience dari jutaan pengguna sosial media yang tertarik akhirnya untuk membeli produk kita? Target audience tuh Mas Dave, Mas Jos. Uh, banyak kan bisnis itu dimulai dari dua ya biasanya ya. Target audience yang memiliki kebutuhan dari bisnis yang mau kita sediakan
Atau memang passion kita itu untuk berbisnis, contoh if you are a chef, or contoh if you are a creative person gitu ya, passion kita itu menggerakkan kita untuk menyediakan jawaban jasa produk tersebut gitu. Jadi kalau untuk menjawab pertanyaan Kak Nelvira, tadi bagaimana cara menentukan target market? Kembali lagi, apa yang pertama-tama menggerakkan kakak? Setelah kakak tahu apa yang menggerakkan kakak, kekuatan dan passion kakak, atau target customer yang memiliki masalah tersebut yang mendorong kakak untuk memulai bisnis ini. Contoh kalau kita, ini dua-duanya. Rekan saya itu memang produksi, dia punya pabrik juga, di kepala manufacturing and R&D. Lalu ada kebutuhan di mana makanan sehat itu banyaknya nggak begitu enak dan rasanya nggak begitu enak juga di kantong. Jadi kita kolaborasikan, dan karena kalau buat kita pribadi ini artinya dari pabrik kita mau targetnya ke satu Indonesia nanti. Dan puji syukur sejauh ini kita ongoing ke sana, tapi metode yang kita pakai untuk memasarkan produk kita di tahap awal itu memang ditentukan oleh target market terdekat. Kalau kita memang karena berbisnis online contohnya ya, tentunya pengguna platform online itu kan kalangan di usia 16 tahun hingga 39 contohnya, karena mereka lebih aktif. Kita pasarkan kepada mereka dulu, sehingga setelah mereka tahu, mereka satisfied dengan our services, they will give the word to mouth kepada calon-calon pembeli lainnya yang merasa, oh ini bisa jadi solusi juga buat saya. Jadi cari dulu where do you start? Is it your passion or the problem out there that you want to solve? Lalu padu padankan dengan cara apa Anda akan berjualan. Kalau online, targetkan anak muda. Ibu-ibu juga Oke. kita perlu targetkan. Mereka itu daya beli yang luar biasa dan mereka itu loyal. Kalau kita berikan jasa yang terbaik ya, mereka itu juga menjadi customer yang baik. Betul. Dan biasanya ibu-ibu itu kalau nge-review tuh didengerin sama ibu-ibu lain gitu. Karena nge-reviewnya itu di WhatsApp grup sekolah anak. Betul, betul, Sama di betul, WhatsApp betul, grup betul. RT. Iya, iya ya. Heeh. Benar. Iya, setuju, setuju, setuju. Nah ini nih, Mas Jos, pertanyaan dari Apit Nupulo. Bagaimana branding sebuah bisnis dapat konsisten mempertahankan nilainya untuk tetap sorry, ulangin. Bagaimana branding sebuah bisnis dapat mempertahankan nilainya untuk tetap konsisten sama di hadapan persaingan yang ketat. Nah, gimana tuh? Saya bilang dua-duanya justru bukan antara value dan tren dipilih ya. Saya rasa bukan waktu kita kejar value, tren kita tinggalkan, atau waktu kita kejar tren, value kita tinggalkan. I don't think it works that way. I think ketika kita aplikasikan apa yang market tren ini dengan apa yang kita junjung tinggi, kita kolaborasikan, I think they can work. They can work better bahkan. Contoh, kita adalah pabrik, tren butuhnya makanan sehat. Kita bisa ciptakan makanan sehat. Kita nggak semata-mata pabrik yang kita bisa produksi makanan yang lebih murah, target marketnya lebih besar karena makanan yang nggak sehat, kita tinggalkan kebutuhan. I think the best way to solve this problem and to adapt our way of business planning ya, marketing doing, sales making, itu dengan cara kita memadukan value-nya kita apa. Lalu kita gayat lah keinginan pasar. Karena ini kalau value against trend, it doesn't make sense. Your value is to give to your customers, right? Jadi sehingga value kita pasti akan menjawab tren, dan tren akan memperbesar value kita. Jadi kalau memang kita untuk menjadi jawaban, bisnis kita menjadi solusi, supply to the demand, we will adapt tanpa melupakan yang satu atau yang lain ya, karena dua-duanya penting. Itu yang membuat value itu yang membuat kita berbeda di tengah tren yang ada, tetapi tetap menjawab tren karena kita is doing it like only us, like only kita yang bisa lakuinnya seperti ini gitu. I think it's a collaboration bahkan, bukan satu atau Oke. lain. Semoga jawabannya ini ya, membantu ya Mas Apit Nupulo ya. Ini juga ada pertanyaan dari Wafluf Abidian. Nah, apa yang menjadi tolak ukur bahwa sebuah branding yang telah kita buat itu terhitung sebagai sesuatu yang sukses atau gagal? Nah,
Tolak ukur kesuksesan nih, Mas Jos. Ini kayaknya pertanyaan favorit untuk para entrepreneur dan juga para motivator. Woi. Iya, 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 iya. Kalau tolak Ya. ukur sih mungkin apalagi di tengah bisnis ya branding ada dua level menurut saya. Satu penilaian yang memiliki quantity itu secara data. Seberapa banyak customer itu ketika mereview kita itu puas dengan apa yang kita inginkan. Karena branding proses kita kan terjawab di situ. Gitu. Kalau kita jualan itu sama branding bedanya. Kalau marketing itu what we say about us. Tapi branding itu terbalik. What people say when they use our product gitu, sebaliknya gitu. Jadi tolak ukur secara dasar ada dua menurut saya yang paling penting. Yang satu itu secara data, ketika kita melihat review customer, ketika kita melihat apa yang orang bicarakan mengenai kita, ketika kita melihat growth numbers of our sales, karena a good branding that set you apart in you making a solution for the problem you are dealing with ya as a business, itu pasti akan lama-lama naik. Tapi secara penting juga, yang pertama tadi saya bilang quantity, yang bisa dinilai secara data, yang kedua yang quality. Betul-betul respon orang ketika mereka itu menikmati jasa atau produk kita. Itu sangat amat penting juga. Apa yang pemain-pemain F&B di luar sana katakan mengenai apa yang kita lakukan, itu tolak ukur yang penting juga. Itu nilainya mungkin nggak bisa diukur secara angka karena sifatnya kualitas, tapi padu-padankan data dan kualitas-kualitas yang kita berikan di pada market itu dikolaborasikan menjadi tolak ukur yang you can use buat cek how well are you doing now gitu. Karena kan kita nggak bisa achieve semua brand goals dalam 1 bulan atau bahkan beberapa hal nggak bisa di-achieve dalam setahun ya kan. Jadi mungkin every now and then that's the way you check it gitu. Look at your sales data, look at your marketing investment punya return, check Oke. on what people say about you. Terima kasih Mas Wahluf Abidian atas pertanyaannya. Sekarang kita akan menjawab 3 pertanyaan terakhir nih. Ya. Ini yang pertama, Hai Jihan dari Batam. Wow, ini Mas Jos, kalau misalnya Mas Jos lihat ya di Zoom nih sekarang ya, di kolom Q&A, itu sudah ada 40 pertanyaan. Ya. Wow. Banyak banget, dan pertanyaan itu dari seluruh Indonesia. Gitu. Ini salah satunya Wow. ya, Jihan dari Batam. Dia nanya gini, apakah ada tips Kak untuk usaha yang baru buka dan mau mengadakan giveaway? Adakah teknis yang harus saya perhatikan dan apa saja yang harus dipersiapkan? Jihan Velami dari Batam. Ya, Giveaway. teknis dan apa yang dipersiapkan mengenai giveaway. Iya, I ini think baru buka usaha nih. keren. I think giveaway is a good way to market yourself more out there ya gitu. Jadi it reaches, ini memberikan peluang bagi mereka yang pengen tahu barang kita apa tapi belum yakin sehingga mereka belum mau beli. Tapi waktu kita give it away as part of your marketing budget, ini mungkin teknis yang perlu dilihat adalah mostly kan giveaway itu online ya platformnya. Jadi teknis dan apa yang perlu dipersiapkan. Apa yang perlu dipersiapkan adalah satu, kita tujuan giveaway-nya ini apa? Ini produk launching kah? Atau sales tambahan kah setelah marketing ini? Atau sebatas exposure saja kah? Atau kita mau customer loyalty baru melalui tahap giveaway ini? Yang perlu kita siapkan satu, secara teknis jelas, target dari giveaway-nya dulu apa? Awareness lebih, loyalty dari customer baru lebih, atau penjualan lebih, yang mana gitu ya. Jadi goalnya dulu disiapkan, lalu budgetnya dianggarkan. Timeline-nya, karena waktu itu sensitif buat marketing, waktu itu sangat amat penting. Marketers harus, we need to be trend and time sensitive to reward our customers punya viewing. Terus setelah kita budgetin, kita schedulein, kita siapin teknis giveaway-nya sendiri. Nah, ini yang menentukan gitu. Maksudnya yang menentukan ini adalah pertama, setelah kita tahu goalnya, kita mau reach yang mana tadi, penjualan lebih, exposure lebih, atau loyalty lebih, atau product launching, itu yang menentukan. Nanti kita cara teknis giveaway-nya seperti apa. Contoh kalau di saat ini kan kita melakukan giveaway. Kita pengen teman-teman yang ikut dengan program marketing kita ini
mendapat reward, karena kalian tahu kalau di tengah tahap ini bukan cuma kita mau memberikan platform edukasi atau berbagi bisnis, kita mau kalian juga lebih kenal lagi mengenai kita mau lebih ada lebih banyak review lagi, nggak beli nggak kenapa-napa, seenggaknya udah tahu dulu kita apa dengan coba barang kita. Kan ada pepatah lama Indo yang bilang nggak kenal maka nggak sayang, so we give parts of us away. Kalau udah kenal, besok-besok kalau sayang bisa beli. Kalau nggak sayang nggak apa-apa, nanti kasih tahu kita coba lagi. Tujuannya Oke. yang menentukan tahap-tahapannya. Ini Jihan nih ya, nanya soal giveaway, dapat giveaway nih. Selamat loh Jihan loh. Selanjutnya juga Mantap. pertanyaan, mantep nih. Ya kan? Dan packagingnya Melts ini nih aman banget, sampai Batam juga aman ya. Mas Jose, luar biasa loh. Aman, aman. Aman Udah ke Singapura tuh. juga, Mbak. Dan Terjauh beberapa kirim kemana tempat. Mas Jos? Wah, jauh sih banyak. Ada yang udah kirim ke Amerika. Lagi Wow. tahap-tahap lainnya. Iya. Anak Wow. bangsa harus bangga. Keren, keren, keren. Ini juga ada pertanyaan yang keren nih. Dari Asih Kurniawati. Kak, gimana sih caranya mengoptimalkan branding usaha rumahan? Terutama untuk bisnis minuman dan food street yang sekarang konsumennya hanya di sekitar rumah. Gimana ya cara kita supaya mendapatkan pasar yang lebih luas? Silakan Mas Jos. Ini aku tertarik banget ini karena satu keluarga aku pedagang and we do different kinds and kind of all style kinds gitu. Yang zaman dulu kan kita jualannya di rumah sendiri, di ruko sendiri atau di mall sendiri gitu ya, bapak-bapak ibu-ibu kita sebelumnya dulu mulai jualan apapun lah dari kalangan terdekat. I think dua hal utama ya. Kuasai sekali your customer satisfaction regarding your product, itu dikuasai sekali. Kalau makanannya udah enak, ciptakan produk yang lebih enak lagi, varian baru. Taruh sentuhan-sentuhan personal kita, karena kan mungkin kalau tetangga dan kalangan sekitar kita yang beli, mereka nggak begitu peduli nama merek kita, tapi mereka peduli kita ini yang jual tuh orangnya seperti apa. Itu kan menentukan produk yang mereka beli ya. Jadi kuasai sekali itu, bikin makanan yang enak-enak banget, kasih harga yang terbaik. Kalau memang kita memberikan packaging yang memang kita tahu bisa memberikan dampak pengalaman beli lebih kepada customer, itu kita siapin. Sehingga kita punya personal brand dari dagangan kita itu tuh memuaskan customer yang paling dekat. Kita mulai dari yang paling dekat dulu. Setelah udah ada budget, ayo siapin aset buat branding investment. Siapin budget buat marketing investment. Lalu go bigger, keluar dari zona nyaman dengan cara pasarkan secara online melalui platform-platform yang ada yang bisa diakses satu persatu. Tapi kalau memang rumahan tipenya offline, itu dikuasai banget dulu. Kalau udah dikuasai sekali, kita skill up, kita naik ke tahap yang sebelumnya kita belum lakuin, Bu. Online sales, online marketing, invest more out of your current revenue. Ini saya yakin ya Mas Jos ya, Asih Kurniawati itu sangat kepengen skill up, makanya dia ikutan diskunci barengan sama Joshua Dave nih. Ya kan, Asih ya. Semangat. Pedagang harus semangat di tengah pandemi ini, apalagi pasti bersama kita bisa kalahkan pandemi kalau kita kerja keras. Wah, amin, amin, amin. Amin, 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 amin. Ya Allah, saya bukan pedagang aja itu. Aduh, ya Allah, ayo dong, kelar dong, cepetan dong, please, 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 Bismillah, gitu. Ya. Nah ini pertanyaan terakhir nih dari Fitri Trianasari. Teman-teman yang pertanyaannya belum bisa dijawab hari ini karena keterbatasan waktu, maaf ya, bukannya kita nggak kepengen jawab, gitu. Cuma masalahnya kita itu kan juga kepengen makan malam nih guys, gimana sih? betul. Nggak deng. Kalau misalnya masih waktunya masih panjang, pasti Mas Jos sebenarnya pengen ya menjawab semua pertanyaan yang masuk gitu kan ya. Cuman ya karena waktunya terbatas, jadi kita memilih nih 10 pertanyaan aja. Fitri Trianasari nanya gini, bagaimana mengelola branding dengan baik supaya bisa dikenal banyak orang? Apakah dengan cara endorse sana sini bisa terkenal? Tapi kan biaya endorse juga lumayan mahal Kak. Kapan ya kira-kira paid promote gitu ya, pas untuk dilakukan? Nah, gimana Mas Jos? I think tahap branding ya untuk dikenal lebih lagi dengan
reach market yang lebih luas lagi dengan paid promotion di online platform atau melalui key opinion leaders. I think ketika kita sudah yakin kalau main product, main services kita itu sudah sangat amat baik, kita siapkan beberapa paket uji coba yang kita sebut biasanya di tengah ini ya. Ini kan masuk ke dalam ranahnya publikasi lebih, dalam yang namanya online marketing lebih. Kita siapkan PR packages kepada market leaders di luar sana, sehingga lebih banyak lagi orang-orang yang bisa mengenali kita. Dan kalau memang mereka suka, pasti mereka akan kasih word to mouth kepada kiri kanan mereka. Kalau kita kasihnya ke business owners, bahkan bisa jadi produk atau jasa yang mereka implementasikan ke dalam bisnis mereka. Tapi dengan cara memang kita siapkan PR package yang baik dulu, sehingga waktu kita memberikan produk untuk dicoba oleh mereka yang memang sudah lama di bidangnya ya. Kalau KOL di bidang online influencing, kalau business owners di bidang bisnis perdagangan, pengolahan barang dagang langsung, itu setelah kita yakin sama produk, kita siapin PR package yang betul-betul representasiin produk kita. Lalu kita coba tanya ke beberapa pemain bisnis lainnya yang sudah lebih lama daripada kita atau kepada KOL untuk tanya, Kak, kita mau minta reviewnya, masukan mengenai produk kita, tapi pastikan itu sudah begitu mewakili siapa diri dan brand dan company kita sebelum kita kirim, sehingga waktu mereka terima, mereka tahu, wah ini sampel package ya atau PR package yang disiapin ini betul-betul thoughtful banget nih, serius orang ini berbisnis, sehingga invest ke dalam produk sampel ini itu juga serius. Nah, ketika kita udah memiliki revenue yang kuat, mungkin saya rasa bolehlah beberapa persen dari budget marketing bulanan kita itu kita alokasikan kepada hal-hal yang dibayar gitu secara promosinya. Menggunakan ads juga bagus menurut saya, menggunakan ads, menggunakan orang lainnya seperti KOL juga baik, tapi pastikan kita siap dulu untuk run it dengan cara yang stabil gitu. Maksudnya nggak cuma sekali doang selama 3 bulan, tapi kita bisa 1 bulan bisa lakukan ini dengan berapa banyak porsi gitu. Yang penting bisa kita kelola. Siapin sedikit persentase aja dari marketingnya. Maybe 30%, kalau di awal-awal mungkin 40% dari semua budget marketing kita siapkan. Karena impact-nya baik kok, ini word to mouth-nya sangat baik. Tuh, Fitri cukup puas ya dengan jawabannya Mas Jos ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah yang udah memberikan pertanyaan. Wah, ternyata langsung jadi 41. Jadi 41 belum termasuk yang chat ya. Jadi kira-kira malam ini tuh kita mendapatkan 50 pertanyaan. Wow. Silakan kalau misalnya mau nanya-nanya sama Mas Jos, langsung di-follow aja Instagramnya di JOSCHDAVE. Wah, saya hafal kan, Jos Dave. Ya kan? Ini saya mau ini dulu deh, mau menyapa teman-teman yang mungkin pertanyaannya belum terjawab, tapi nggak apa-apa ya. Mungkin bisa dijawab di lain waktu atau bisa langsung DM Mas Jos ya. Siapa tahu bisa langsung nih. Gitu. Jangan lupa juga untuk follow Melts ID, gitu dicobain deh. Ini tadi teman-teman yang 10 pertanyaan tadi selamat ya mendapatkan giveaway dari Melts ID, nanti akan diminta alamat dan lain-lain untuk dikirimkan giveaway-nya. Oke? Ini ada selamat malam untuk Putri Rahmi Yuli, Wira DP, terus udah gitu, mana lagi ya? Ini Wahluf udah, Putri, Jenny, Andri Setiawati, Veronica Alonso, Karisma Farawan, banyak banget. Tapi ada satu. Ini kan saya lagi lihat ya Mas Jose, banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa kita jawab, gitu kan ya. Tapi ada satu pertanyaan nih yang nyeleneh nih. Saya merasa tergelitik nih. Dengan pertanyaan dari Nathaniel Clement, ya. Mas Jos masih single nggak katanya? Maaf, sudah menikah Mbak. Itu Nathaniel Clement kayaknya lelaki lagi, waduh. Dia lagi stres banget tuh Mbak FNB-nya, mungkin nanti kita DM. Iya. Tuh dia ya, Mas Jos sudah menikah. Udah ada cincin loh. Dari tadi dia kelihatan loh cincinnya loh. Tapi kayak enggak lah, ini pasti ini perempuan lah kayaknya ya. Biasanya kalau misalnya iya. Jadi buat para wanita di luar sana ya yang berharap, aduh, kayaknya boleh nih aku DM genit sama Mas Joshua Dev, jangan.
He's taken. No. Makasih Mbak Wisma. Tapi nih Mas Jos, apa namanya, di luar status gitu kan, di luar status pernikahan yang sebenarnya tuh kayak nggak nyambung juga gitu ya konteksnya sama kita ngomongin hari ini gitu ya. Tapi mungkin itu salah satunya adalah support system nggak sih Mas Jos? Gitu ya, saat kita kepengen membuat sebuah usaha gitu kan ya, kan kita nggak bisa ya dilakukan diri sendiri aja, kita perlu support system. Support systemnya Mas Jos sendiri itu gimana sih Mas Jos, dari keluarga, dari teman-teman gitu untuk Mel's ID ini? Kalau saya pribadi, kan kita kan makhluk sosial ya, kita pelajari semenjak kita usia muda. Sehingga saya memang, apalagi pedagang seperti saya yang sehari-harinya, kesehariannya saya beredar secara WhatsApp di luar sana gitu kan ya. Jadi menurut saya support system is very, very, very important. Karena saya percaya ketika pola pikir kita besar, culture kita itu besar, kita berpikir, beranggaran, berencana, kita bikin mapping dan eksekusi yang lebih besar. Sehingga saya bersyukur buat keluarga saya, buat kakak adik saya, orang tua saya, istri saya, rekan bisnis saya, bahkan kolega-kolega saya di kantor yang kita semua sama-sama dengan apa yang kita miliki sekarang, apa yang kita sudah lakukan dulu, kita mau berpikir dan bermimpi lebih besar lagi untuk sales target yang lebih besar lagi, marketing plan yang lebih besar lagi, branding activity yang lebih besar lagi, sehingga setiap harinya kita lebih baik daripada hari sebelumnya. Jadi itu penting banget, itu menguatkan kita ketika kita mau menyerah, itu mengingatkan kita alasan mengapa kita memulai ini semua pada dasarnya, itu memberikan kita pengharapan kalau memang berusaha keras dan mencoba dan gagal berkali-kali itu akan membuahkan hasil dan juga memberikan kita pandangan yang lebih besar yang kita nggak bisa miliki kalau kita cuma mengandalkan diri sendiri. Penting, itu penting banget, sangat Wah, amat terima penting. kasih. Terima kasih nih Mas Jos atas semua ilmu dan juga insight yang telah dikasih. Tapi menutup perbincangan kita di Diskunci malam ini gitu ya. Ada lagi nggak nih yang mau disampaikan kepada para Inspigoers, kepada teman-teman kunci gitu yang lagi menyimak Diskunci malam ini? Ada nggak nih Mas Jos? Silakan. Mungkin kalau saya bisa kasih sebuah tips ya dari seorang pemula kepada pemula dan pekerja keras lainnya di luar sana mengenai memulai atau terus mengelola bisnisnya ya. Mungkin saya mau bilang kalau ada satu riset yang dilakukan di Amerika kepada beberapa puluh orang di usia 70-80 tahun. Mereka di usia di mana beberapa mereka sudah sangat kesulitan karena fisiknya sudah sangat rentan. Dan mereka diberikan pertanyaan sama. Apa yang akan kalian lakukan secara berbeda? Kalau kalian bisa mengulang hidup kalian dari masa usia yang muda seperti 16, 18, 20-an tahun. Apa hal berbeda yang akan kamu atau Bapak Ibu lakukan kalau Anda bisa mengulang hidup Anda dari usia muda? Dan banyak sekali dari mereka yang bilangnya itu dengan nada dan dengan tema yang sama. Is that if they could restart their life from a young age, they would take bigger risk. Mereka akan mengambil resiko yang lebih besar. Mereka akan bermimpi lebih besar. Mereka akan memandang hidup dengan lebih besar. Mereka akan memberi lebih besar. Mereka akan kejar impian mereka, bukan hidup dengan biasa-biasa aja. Jadi what I would want to say to other business owners and business starters out there adalah tolong jangan menyerah untuk bermimpi sangat amat besar. Itu akan menjadikan bisnis kalian lebih besar daripada apa yang bisa kalian rencanakan. Jangan pernah berhenti untuk bermimpi besar, mengambil resiko, mencoba lagi, belajar dari kegagalan. Resiko kan diri kita untuk gagal sehingga suatu waktu kita bangun dan kita lihat, my gosh, I am living the dream I was planning about. Now I live it. Jadi maju terus, jangan nyerah, semangat terus, ambil resiko tiap harinya, ya semangat terus, terus berkontribusi, kita pasti bisa menjadi lebih baik lagi. Thank you. Amin. Amin, amin, amin. Ini saya yakin banget nih ya, puluhan orang yang lagi nonton kita malam ini. Sebuah closing speech, closing statement yang sangat powerful banget dari Mas Joshua Dave ya, dari Mel's ID. Mas Jos, terima kasih banget loh kesempatannya loh. Ini saya seneng banget loh, bener-bener bisa ngobrol sama Mas Jos gitu. Karena teman-teman ini nggak sih, setuju nggak sih Mas Jos ini vibe-nya tuh positif banget gitu. Kayaknya keluar dari mulutnya tuh semuanya positif gitu.
nggak ada aura negatif gitu, gimana sih? Iya, seneng gitu loh Amin, ngobrol-ngobrol amin. sama Mas Jos. Thank you banget ya Mas Jos Saya ya, juga, semoga saya sehat juga terus. makasih ya Mbak. Kepada Mbak Witma, saya dari awal belum bilang makasih. Saya mau makasih banyak sama Mbak Witma. You are amazing. I feel so great doing this with you. You are amazing. You are rocking, Mbak Witma. You Wah, are rocking. Juga kepada platform yang menyediakan ini, kepada Inspigo, kepada Kunci, kepada company saya, Mel, dan semua rekan bisnis dan kolega yang ada, semua penonton yang ada. Terima kasih banyak kesempatannya. Semoga membantu. terima kasih Mas Jos. Semoga kita bisa ketemu lagi ya di lain kesempatan ya. Thank you so much Mas Jos. Sampai bertemu di Instagram Thank ya. Kita udah you. follow-followan soalnya ini sekarang ya. Bye Oke. Mas Jos. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Wah, seneng banget. Ini kalau dilihat-lihat tadi kita mulai dari 6:30 ya. Ini berarti udah 1,5 jam loh. Kami menemani teman-teman di sini memberikan ilmu di hari Jumat malam ini ya kan. Tapi tenang aja. Minggu depan itu tuh pasti ada sosok-sosok inspiratif lainnya, sosok-sosok mentor lainnya yang bisa memberikan kalian lebih banyak ilmu lagi. Ya kan ya? Karena kalau misalnya menurut saya belajar itu tuh nggak pernah ada kata terlambat buat belajar, walaupun itu tuh kayak kata-kata yang standar banget gitu ya. Cuman kayaknya tuh nggak pernah ada kata terlambat, pasti pakai kok ilmunya. Nah, kalau misalnya kalian penasaran gitu ya, siapa ya minggu depan ini ada mentor siapa nih di Diskunci? Simak dong, kan surprise. Simak terus Diskunci supaya bisa merefreshkan pikiran kalian dan mendapatkan inspirasi. Nah, kalau bisa juga kalian ketinggalan gitu ya, ingin menyimak ulang webinar Diskunci episode ini, bahkan episode-episode sebelumnya, karena Diskunci ini udah tadi kayak saya bilang gitu, webinar series gitu, banyak banget nih udah bintang tamunya gitu. Langsung aja simak di aplikasi Kunci atau aplikasi Inspigo. Kalau misalnya belum punya, ya langsung di-download dong di Play Store ataupun App Store ya. Malam ini juga. Oke. Selamat juga buat teman-teman tadi ya 10 pertanyaan terbaik yang udah mendapatkan giveaway dari Melts. Ya, semoga bisa menikmatinya dengan senang karena ini cemilan sehat ya, saya sudah menikmatinya juga gitu, udah habis malah kayaknya kan. Dan juga teman-teman yang udah bergabung malam ini juga terima kasih. Sehat selalu. Saya Witma Meisner pamit. Happy weekend. Bye.